Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Beberapa waktu yang lalu, kita dari Pendidikan Geografi Angkatan 2021 telah melaksanakan PKL di Karangsambung dan Ngelanggeran. Nah, di video kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk mengetahui penjelasan secara lebih mendalam terkait kedua tempat tersebut. Oke, langsung saja. Tempat pertama yang kami kunjungi yakni Karangsambung. Sebelumnya di Karangsambung ada 5 tempat yang kita kunjungi bersama-sama. Tempat tersebut yakni ada Watu Randa, Lava Bantal, Sungai Luk Ulo, Gunung Parang, dan blok batuan serpentinit. Oke, masuk ke pembahasan. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah dari Karangsambung. Kawasan Karangsambung merupakan sebuah geopark nasional yang telah diresmikan pada tahun 2018. Nama Geopark Karangsambung Karangbolong secara geografis mewakili bagian utara dan selatan daerah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Adapun secara keseluruhan, kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong ini akan terbagi menjadi 3 segmen, yaitu yang pertama ada kawasan Karangsambung atau kawasan cagar alam geologi Karangsambung di bagian utara, kedua ada kawasan Sempor di bagian tengah, dan terakhir adalah kawasan pesisir Ayah yang merupakan kawasan karst dan vulkanik tua di bagian selatan. Aspiring Geopark ini mengangkat tema fosil subduksi zaman Kapur Paleosen di daerah Karangsambung dengan bukti-bukti singkapan batuan yang berasal dari bagian lempeng Samudra Hindia Australia dan lempeng benua Eurasia. Batuan yang berumur Kapur sampai Eosen dengan berbagai jenis mulai batuan metamorf derajat tinggi, batuan beku basa sampai ultra basa, dan batuan sedimen laut dalam tersaji dalam bentukan perbukitan melang yang dikenal dengan nama Melang Luk Ulo. Selanjutnya ke arah selatan, batuan ini berubah melalui proses vulkanisme dan sedimentasi yang umurnya jauh lebih muda dari bagian utara. Selanjutnya, semakin ke selatan, terpampanglah hamparan perbukitan berbentuk kerucut atau conical hills, ciri khas bentang alam karst dengan penyusunnya batu gamping, serta di beberapa memperlihatkan sisa proses vulkanisme berupa aliran lava dan tubuh intrusi batuan beku. Masuk ke pembahasan selanjutnya yakni mengenai kondisi geografis. Geopark Karangsambung Karangbolong secara administrasi berada di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Geopark ini meliputi kawasan seluas 543.599 km persegi yang mencakup 12 kecamatan dengan 117 desa, serta mempunyai morfologi yang bervariasi, mulai dari perbukitan, lembah, pedataran, sampai pantai. Morfologi yang terbentuk merupakan hasil proses geologi zaman Kapur sampai Kuarter yang tersebar mulai dari utara sampai selatan kawasan geopark. Adapun terkait kondisi fisik, geomorfologi kawasan Karangsambung ini memiliki 3 bentuk lahan proses asal, yaitu bentuk lahan pluvial, bentuk lahan denudasional, dan bentuk lahan struktural. Perkembangan bentuk lahan karst kawasan Karangbolong ini sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangannya pun dipengaruhi oleh adanya faktor pengontrol seperti batuan, struktur geologi, vegetasi, dan iklim. Faktor tersebut berpengaruh terhadap intensitas dan kecepatan karstifikasi. Selanjutnya yakni terkait Sungai Luk Ulo yang memiliki panjang sekitar 68,5 km. Pola aliran dominan dendritik di bagian atas hingga tengah,
Sedangkan dari tengah ke bawah, pola aliran berbentuk paralel hingga subparalel. Fisiografi bagian hulu berupa perbukitan, pegunungan, dan lembah antar pegunungan. Perbedaan ketinggian yang mencolok menyebabkan aliran permukaan memiliki kecepatan yang tinggi dan secara fisiografi mudah terbentuknya ril-ril alur sungai yang baru. Kemiringan lereng yang menghadap ke arah barat memiliki jumlah ril sungai lebih banyak. Hal ini menandakan bahwa intensitas pelapukan batuan relatif lebih sedikit. Masuk ke geologi. Pada dasarnya, Pulau Jawa bersama dengan Pulau Sumatera merupakan dua pulau utama yang terletak di tepi barat daya dan selatan wilayah paparan Sunda yang merupakan bagian tenggara dari lempeng Eurasia. Kedua pulau berpenduduk padat ini pada dasarnya merupakan pulau gunung api yang dihasilkan dari pergerakan ke utara lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah paparan Sunda di sepanjang Palung Jawa. Geologi kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong merupakan artefak bumi sebagai bagian dari penggalan sejarah tentang tumbukan lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia, hingga pengangkatan kawasan ini menjadi daratan, pembentukan rangkaian gunung api purba, serta pembentukan topografi karst. Karangsambung ibarat sebuah textbook alam dengan konsep tektonik lempeng yang dapat dilihat, dipelajari, dan diuji kebenarannya. Berdasarkan sejarah geologinya, kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong dapat disederhanakan menjadi beberapa periodisasi sejarah geologi yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan penyusunan geosite sesuai dengan arti pentingnya. Urutan periodisasi sejarah geologi tersebut adalah: yang pertama, masa awal pembentukan Pulau Jawa atau Pratersier yang terjadi pada 117 sampai 55 juta tahun yang lalu. Yang kedua yaitu masa sedimentasi longsoran laut dalam yang terjadi pada 55 sampai 25 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, ada masa gunung api purba OAF yang terjadi pada 25 sampai 16 juta tahun yang lalu. Kemudian, ada masa pembentukan paparan karbonat yang terjadi pada 16 sampai 10 juta tahun yang lalu. Poin kelima, ada masa gunung api purba halang yang terjadi pada 10 sampai 2 juta tahun yang lalu. Terakhir, ada masa pembentukan endapan aluvial dan pantai yang terjadi kurang dari 2 juta tahun yang lalu. Lanjut, secara garis besar, morfologi kawasan ini bisa dibagi menjadi 4 area. Yang pertama yaitu perbukitan pegunungan komplek Melang. Area ini dicirikan oleh bentuk-bentuk gunung prismatik tidak teratur dengan batuan berbeda-beda serta dipisahkan oleh lembah sempit di sekitarnya. Bentang alam ini terbentuk akibat proses subduksi antara lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia, sehingga menghasilkan retakan, patahan, dan bercampur aduknya berbagai jenis batuan berumur pratersier. Area kedua yakni perbukitan pegunungan lipatan. Bentang alam ini tersebar di bagian selatan KCAG Karangsambung hingga bagian utara kota Kebumen sampai Gombong serta di bagian selatan bentang alam karst. Di Karangsambung membentuk morfologi tapal kuda. Area selanjutnya yakni dataran aluvial. Bentang alam ini terletak di bagian tengah kawasan di sekitar kota pusaka Gombong. Batuan penyusun terdiri dari endapan aluvial seperti lempung, lanau, kerikil, dan krakal. Secara keseluruhan merupakan kawasan budidaya berupa daerah pesawahan subur, pemukiman penduduk, dan kebun campuran serta jalan. Area terakhir yakni perbukitan karst. Proses pelapukan dan pelarutan menghasilkan perbukitan kerucut atau membulat seluas kira-kira 10 kali 14 km persegi.
yang memperlihatkan topografi sangat kasar dengan lereng yang curam atau cockpit karst. Secara umum, bentang alam karst dapat dibedakan antara morfologi permukaan kawasan karst dan morfologi bawah permukaan kawasan karst. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait tempat-tempat yang kita kunjungi selama PKL di Karangsambung. Tempat pertama yakni ada Totogan. Formasi Karangsambung Totogan merupakan satuan batuan yang paling banyak tersingkap di Desa Kalisana, Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Dua formasi ini juga menjadi batuan alas yang terdiri dari batu lempung. Formasi Karangsambung Totogan tersusun oleh kelompok sedimen yang tercampur aduk karena proses pelongsoran gaya berat yang dikenal dengan istilah olistostrome. Bongkah-bongkah batuan sedimen berukuran sentimeter hingga ratusan meter tersebar secara acak dalam massa dasar lempung hitam bersisik atau scaly clay. Desa Kalisana sendiri berjarak sekitar 20 km dari pusat Kabupaten Kebumen. Desa Kalisana mempunyai luas sekitar 349 hektar dengan luas lahan sawah 109,86 hektar dan lahan kering seluas 239,14 hektar. Luas lahan sawah terdiri dari sawah irigasi dan non-irigasi. Setiap tahun, lokasi penelitian ini sering mengalami kekurangan air saat musim kemarau. Lokasi kedua yakni ada lava bantal. Lava bantal dan rijang merah dianggap sebagai batuan yang terbentuk di laut dalam. Adapun asal-muasal kedua jenis batuan ini sangat jauh berbeda. Karakteristik lava di lokasi geosite ini yang menyerupai bantal mengindikasikan berhubungan dengan aktivitas gunung api bawah laut. Sedangkan rijang merah yang mengandung fosil radiolaria menunjukkan pembentukannya berhubungan dengan mekanisme proses sedimentasi 4 km di bawah laut. Lava bantal dan rijang merah tampak fenomenal bak layar terkembang menyerupai pagelaran wayang dengan seperangkat gamelan. Lava bantal dan rijang merah di sini bisa menjadi spot foto yang unik loh. Setelah membahas mengenai Totogan dan lava bantal, selanjutnya yakni kita masuk pada pembahasan Sungai Luk Ulo. Sungai Lokidang yang merupakan anak Sungai Luk Ulo di bagian Karangsambung Utara, Kecamatan Sadang, dapat dijumpai gabrok dan basal. Kedua batuan ini merupakan batuan kerak samudra anggota kompleks Melang Luk Ulo. Karakteristik dari batuan ini itu sangat unik. Gabro dan basal merupakan kelompok batuan beku yang tersusun oleh mineral-mineral basa. Mineral yang mudah dikenal yaitu mineral piroksen yang berwarna hijau gelap dengan bentuk tidak beraturan. Adapun mineral lain yang biasanya muncul pada gabro dan basal adalah olivin yang biasanya dicirikan oleh mineral-mineral memanjang berwarna hijau dan kuning. Mineral-mineral ini secara umum dikelompokkan sebagai mineral mafik. Lokasi keempat yang kita kunjungi ada Gunung Parang. Gunung Parang merupakan tubuh batuan beku intrusif yang menerobos batu lempung formasi Karangsambung. Berdasarkan data analisa isotop radioaktif, batuan intrusif ini berumur sekitar 26-39 juta tahun lalu. Pada tebing utara, terlihat kenampakan kekar kolom atau solunar join yang memberikan formasi arah aliran magma dan posisi bidang pendinginnya. Kekar kolom ini terjadi karena gaya kontraksi pada saat pendinginan magma sehingga membentuk retakan-retakan tegak lurus terhadap bidang pendingin. Batuan beku berwarna abu-abu, tekstur diabasik yang ditandai oleh pertumbuhan bersama antara mineral biroksin yang berwarna hitam. Sedangkan pada tebing selatan terlihat nyata kontak antara diabas yang sejajar dengan lapisan lempung formasi Karangsambung. Pada zona kontak warna
lempung lebih kelam dan kompak. Juga dijumpai hornfels di sekitarnya. Selain itu, struktur gores garis vertikal banyak dijumpai yang menandakan adanya patahan naik melewati lokasi ini. Lokasi terakhir yakni ada blok batuan serpentinit. Eksotik blok batuan ultramafic jenis serpentinit merupakan batuan ubahan dari batuan ultrabasa berwarna gelap hasil pembekuan magma pada kerak samudra dan masuk anggota kompleks Melang Lukulo. Batuan ini berwarna hijau tua yang tergerus kuat sehingga mempunyai permukaan licin dan tersingkap di Desa Pucangan bagian utara kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Batuan asal lantai samudra ini mengalami perubahan melalui dua fase, yakni ketika magma bersentuhan dengan air laut dan ketika batuan tersebut masuk ke dalam jalur tunjaman sebelum akhirnya terangkat ke permukaan. Keunikan dari batuan ini menjadikannya sebagai warisan geologi berskala nasional. Dan selanjutnya kita pindah lokasi ke Gunung Api Purba Ngelanggeran. Sejarah Gunung Purba ini berada di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Asal-usulnya diberi nama dari kata Ngelanggeran yang berarti melanggar. Gunung Api Purba adalah sebutan bagi gunung api yang dulunya aktif tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi atau telah mati. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu wilayah yang terkenal kering dan tandus. Desa Ngelanggeran ini terdiri dari 5 dusun atau perdukuhan. Selanjutnya, pemerintah Desa Ngelanggeran mempercayakan pengelolaan lahan seluas 48 hektar untuk dikelola pemuda Karang Taruna Bukit Putra Mandiri. Pengelola Desa Wisata Ngelanggeran juga melakukan kerjasama untuk memperkaya pengetahuan tradisional tersebut dengan bekerja sama dengan pihak luar. Taman Teknologi Pertanian ini merupakan suatu kawasan implementasi inovasi berskala pengembangan berwawasan agribisnis. Nah, di sini ada daya tarik. Yang pertama itu ada Embung Ngelanggeran. Masyarakat Ngelanggeran ini hanya mengandalkan air hujan saja untuk bercocok tanam ataupun berternak. Desa Ngelanggeran termasuk wilayah Gunung Kidul bagian utara yang sebenarnya adalah daerah yang mempunyai curah hujan yang mencakupi per tahun. Yang kedua, ada produk-produk perkebunan. Nah, saat kita di sana, banyak sekali perkebunan yang berbagai macam. Dan yang ketiga, ada macam produk olahan kakao atau coklat. Coklat di sana diolah menjadi beberapa produk seperti coklat ataupun bubuk minuman. Nah, yang keempat ada kambing peternakan Etawa ini, dan menghasilkan susu yang dijadikan karamel sehingga bisa menghasilkan produk yaitu permen susu. Dan yang kedua itu dijadikan pupuk. Dari kotoran kambing tersebut dibuat pupuk organik untuk tanaman. Dan ada kontes kambing. Selain menghasilkan pupuk dan susu, kambing juga diikutkan kontes. Dan selanjutnya ada eduwisata dari peternakan kambing Etawa di Desa Wisata Ngelanggeran,
menjadi atraksi agrowisata. Nah, yang keenam ada pohon durian. Budidaya durian ini disokong oleh penyuluhan dan pelatihan dari TTP Pangandaran. Dan yang ketujuh ada bunga krisan. Permintaan bunga krisan ini sangat tinggi dan hanya beberapa persen saja yang terpenuhi, dan membuat warga membudidayakan tanaman tersebut. Nah, sekian penjelasan video dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.